Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Gupi, guru paling pintar dan juga inovatif. Kita di sini akan mempelajari tentang tumbuhan hijau dan juga fotosintesis. Apa itu pengertian tumbuhan hijau? Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang berbeda dengan organisme lain. Karena tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri yang disebut dengan autotrof melalui proses fotosintesis. Peran tumbuhan bagi manusia dan juga hewan. Yang pertama, ada tumbuhan sebagai sumber makanan. Tumbuhan umumnya memproduksi karbohidrat lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Kelebihan karbohidrat tersebut akan disimpan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung. Bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan biji dapat menjadi makanan bagi manusia dan hewan. Yang kedua, ada tumbuhan sebagai produsen. Jika tumbuhan punah, manusia dan hewan akan kehilangan sumber makanan dan juga oksigen. Oleh karena itu, manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Berkurangnya tumbuhan di sekitar juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Antara lain tanah longsor, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, dan suhu di bumi itu akan semakin meningkat. Fotosintesis adalah proses tumbuhan dalam membuat makanan atau energi sendiri dengan memanfaatkan cahaya matahari. Faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis? Yang pertama itu ada klorofil, kedua ada cahaya matahari, ketiga ada air, dan yang terakhir itu ada karbon dioksida. Klorofil adalah zat penghijau tumbuhan, terutama pada daun. Untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan harus memiliki klorofil. Nah, jika tidak memiliki klorofil, tumbuhan tersebut tidak akan bisa melakukan proses fotosintesis. Salah satu faktor fotosintesis yang paling penting adalah adanya cahaya matahari. Jika tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan hijau itu tidak dapat melakukan fotosintesis. Hal inilah yang membuat proses fotosintesis hanya bisa terjadi pada siang hari. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka energi yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga proses fotosintesis akan semakin cepat. Dan begitu juga sebaliknya. Tumbuhan membutuhkan air atau H2O sebagai salah satu bahannya. Tidak adanya air dapat menghambat proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh tumbuhan. Air bisa didapatkan oleh akar yang menyerap air melalui tanah. Kekurangan air saat kekeringan dapat menyebabkan stomata pada tumbuhan tertutup. Hal ini dapat menyebabkan penyerapan karbon dioksida akan menurun dan bisa menghambat proses fotosintesis.
Karbon dioksida menjadi komponen fotosintesis yang paling penting. Tumbuhan bisa mendapatkan karbon dioksida di udara bebas lewat stomata, termasuk dari hasil sisa respirasi manusia dan juga hewan. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka akan semakin banyak jumlah bahan karbon dioksida yang dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Stomata atau mulut daun adalah bukaan-bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,0001 mm. Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga. Pada tumbuhan darat, stomata banyak ditemukan pada bagian bawah daun, sedangkan pada tumbuhan yang hidup di air, stomata banyak ditemukan pada permukaan atas daun. Fungsi utama stomata yaitu sebagai pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Selain itu, fungsi stomata berperan dalam fotosintesis, transportasi air tanaman, dan pertukaran udara. Karbon dioksida di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata. Air masuk ke daun, terutama melalui akar tumbuhan. Air masuk ke akar tumbuhan dan kemudian air tersebut disalurkan ke daun melalui batang. Ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dan cahaya tersebut. Fotosintesis berguna juga bagi manusia dan hewan karena proses ini membantu menjaga tingkat oksigen dan karbon dioksida yang ada di udara. Hampir semua oksigen yang ada di udara itu berasal dari proses ini. Secara umum, tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya dalam proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Persamaan reaksi fotosintesis.